Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita lagi briefing tim pengacara yang ikut mendampingi dalam proses pelaporan seseorang yang diduga telah menghina warga Aceh dan telah melakukan ujaran kebencian. Malam ini kita melaksanakan penangkapan. Jadi orang Aceh berhak untuk melaporkan, memproses hukum hal seperti itu. Terus lu bilang harus diproses hukum orang-orang yang sudah menghina Aceh. Sekarang saya tanya balik sama lu ya Ifafila, bagaimana dengan orang Aceh yang sudah menghina suku Sunda dan suku Jawa? Sebelum melaporkan orang lain, harusnya si tua ini penyebabnya harusnya suruh minta maaf. Pejabat anjing yang di Jakarta, jangan kau pikir apa yang dimakan sama fungsi sekarang itu bantuan dari kamu, itu nggak ada seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Ibu Widya yang memang kita akui bersama muncungnya kurang bisa dikondisikan ya selama ini. Akhirnya kini yang bersangkutan terancam dilaporkan oleh warga Aceh yang berada di Jakarta. Ibu Widya dianggap telah menghina suku Aceh ya. Lantas, yang jadi pertanyaan saya secara pribadi, orang Aceh yang selama ini suka menghina-hina Jawa, bahkan sampai bolak-balik bikin konten, itu gimana? Dibiarin saja, atau malah perlu dikasih hadiah gitu, minimal pulsa lah 50.000, begitu. Ini menurut saya sangat lucu sekali teman-teman ya. Ternyata benar-benar ada tipikal manusia yang suka menghina, tetapi sedikit saja dihina, dia balik malah tidak terima. Macak menjadi korban, macak terzalimi, dan lain-lain. Saya pikir manusia tipikal seperti ini hanya ada dalam dongeng saja. Dan saya tidak sedang membenarkan apapun bentuknya terkait penghinaan teman-teman ya. Yang namanya menghina itu salah ya. Tapi ya menurut saya sebelum melaporkan pihak tertentu yang ngacak dulu lah ya. Karena faktanya justru warga Aceh lah yang lebih banyak dan lebih sering menghina suku Jawa. Jika ada warga Jawa yang dalam tanda kutip menghina balik mereka, itu sebetulnya adalah sebagai bentuk reaksi ya atas aksi yang mereka lakukan. Lah, kok bisa-bisanya mereaksi malah dilaporkan, kemudian yang buat aksi dibiarin aja? Emang koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita lagi briefing tim pengacara yang ikut mendampingi dalam proses pelaporan seseorang yang diduga telah menghina warga Aceh dan telah melakukan ujaran kebencian. Dan insya Allah besok kami bersama tim advokat akan mendatangi Mabes Polri untuk membuat laporan polisi secara resmi. Kita tanya salah satu pengacara senior yaitu Bapak Basir, sarjana hukum yang ikut besok mendampingi. Kita tanya pendapat beliau bagaimana. Salat Basir, bagaimana pendapat Pak Basir untuk persiapan besok membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri tentang seseorang yang diduga telah menghina masyarakat Aceh melalui TikTok. Bagaimana Pak Basir? Waalaikumsalam Pak Ketua. Jadi
Jadi kami sudah rapat, sudah memutuskan karena pelanggaran hukum apapun kita harus menempuh jalur hukum. Karena hukum ini tidak terlepas dari dua persoalan. Equality before the law, persamaan hukum pada setiap manusia itu harus dilakukan. Apalagi ini menyangkut ujaran kebencian. Ini harus dilaporkan ke polisi karena jalurnya memang ke polisi. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Basir selaku pengacara senior yang besok ikut mendampingi. Ini juga besok ikut mendampingi Toko Aceh yang ada di Jakarta, ada Bang Nasrullah. Assalamualaikum Bang Nasrullah. Bagaimana besok kira-kira ikut hadir besok? Kita siap mendampingi dan dukung upaya-upaya yang melawan hukum. Siap besok hadir. Baik, terima kasih Bang. Bagaimana besok kira-kira persiapannya? Ya, saya kira saat ini ketika peradaban makin tinggi, orang tidak lagi menghina, mencaci maki atau merendahkan satu etnik tertentu. Apalagi kita dalam satu tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang mana hukumnya mengatur nggak boleh sama sekali itu melarang. Nah karena itu kita bukan hanya pengen orang yang melakukan itu dihukum, tapi juga menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa hal ini tidak boleh dipermainkan. Baik, terima kasih Bang. Ini besok banyak yang ikut mendampingi, ada sekitar 20 pengacara pelaporan terhadap seseorang yang diduga telah menghina masyarakat Aceh. Terima kasih, mohon doanya supaya besok proses berjalan dengan lancar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut teman-teman ya? Saya malas berkomentar karena memang sudah tipikal sejak lahir ya, ketika saya ngelihat orang dengan sifat yang menurut saya itu macam kayak gitu, itu malas gitu ya. Jangankan mengomentarinya gitu loh. Ngelihatnya aja sebetulnya malas ya, tapi gimana lagi karena ini konten terkait Ibu Widya yang dilaporkan, maka mau tidak mau saya harus menghadirkan video yang baru saja kita saksikan. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Biar teman-teman aja lah yang komentar. Saya no comment. Lanjut. Malam ini kita melaksanakan penangkapan dan saya berharap dari pihak kepolisian segera menangkap, memproses hukum dan beri Baru saja ada isu Ibu Widya mau dilaporkan, sudah ada penggiringan-penggiringan opini, video-video yang di-framing bahwa Ibu Widya saat ini sedang dikejar-kejar oleh polisi. Jujur teman-teman ya, saya tidak begitu menyukai Ibu Widya karena memang bacotannya yang tidak bisa dikondisikan. Bukan hanya kali ini saja, terkait politik Indonesia saja, misalnya pas sebelum Pilpres misalnya antara Jokowi, kemudian itu Prabowo ya dan lain-lain, itu waduh bacotannya sangat pedas sekali ya. Tetapi dalam hal ini sekali lagi saya seperti yang sudah saya sampaikan dalam opening tadi, Ibu Widya ini kan dalam rangka merespon aksi ya, mereaksi aksi yang dilakukan oleh mereka. Ya tapi terserahlah bagaimana teman-teman menyikapinya, silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Pejabat anjing yang di Jakarta, jangan kau pikir apa yang dimakan sama fungsi sekarang itu bantuan dari kamu, itu nggak ada seberapa. Coba kamu pikirkan, wahai pejabat-pejabat Prabowo. Walaupun anak aku itu kan dari Partai Gerindra, aku nggak menyalahkan Prabowo, tapi penjilat anjing ini. Coba kalian hitung, kau kirim beras 1 minggu 50 ton. Kau bagi aja Aceh Utara 860 desa. Berapa kilo satu desa dapat? Nah, kalau macam kayak gini gimana Pak? Saya tanya nih,
Bukan sama teman-teman ya, saya tanya sama bapak-bapak di bagian depan tadi yang mengaku warga Aceh di rantau yang saat ini concern akan melaporkan Ibu Widya karena dianggap telah menghina warga dan suku Aceh. Nah, yang barusan ini kita dengar gimana Pak? Ini orang mana Pak kira-kira Pak? Suku apa Pak? Kok bisa menganjing-anjingkan orang ini gimana? Ini bisa dibenarkan ataukah tidak? Nah, ini herannya nanti kalau ada yang merespon dengan kata-kata yang lebih kasar sedikit, itu justru akan dilaporkan. Koclak. Lanjut. Ada beberapa konten kreator dari Aceh yang melaporkan Bu Widya. Gara-gara Bu Widya mengomentari VT-nya Bapak tua yang tidak bersyukur sudah dibantu sama masyarakat Indonesia. Baru kali ini yang namanya musibah, namun yang kena musibah mengatur masyarakat ataupun orang-orang yang mempunyai empati kepada yang terkena musibah tersebut. Baru di Aceh ini ada yang namanya bantuan dari masyarakat, namun tidak ada rasa syukur, rasa terima kasih kepada orang yang membantu. Baru di Aceh ini ada bantuan yang hilang. Ini sebetulnya sebelum mengultimatum ataupun melaporkan Bu Widya, seharusnya Bapak tua ini yang harusnya diultimatum untuk meminta maaf kepada masyarakat. Sebelum melaporkan orang lain, harusnya si tua ini penyebabnya harusnya suruh minta maaf. Nah, ini baru benar, ya kan? Seperti yang saya sampaikan pada saat opening tadi, Ibu Widya ini kan melakukan reaksi. Ingat loh ya, hukum aksi dan reaksi ya, hukum sebab dan akibat. Nah, Ibu Widya ini mereaksi sikap Pak tua tadi yang sudah disinggung oleh netizen barusan, yang ketika diberi bantuan ini menghina yang memberikan bantuan, bahkan meminta agar bantuan yang sudah dikirim dan sampai ke lokasi itu dibawa balik lagi. Nah, itu aksi. Nah, Ibu Widya yang lihat, jangankan Ibu Widya, saya pun sebetulnya emosi, ya kan? Cuma saya tidak melakukan reaksi, ya kan? Nah, Ibu Widya yang merasa mungkin tersinggung, akhirnya melakukanlah sebuah reaksi. Lah, kok bisa orang yang melakukan reaksi justru dipidanakan gitu loh, dilaporkan ke polisi. Nah, yang melakukan aksi dibiarkan saja. Ini gimana ceritanya? Seharusnya yang pertama kali ditangkap itu adalah bapak yang melakukan aksi, karena dia ya intinya itu mengandung unsur provokasi. Tindakannya itu mengandung unsur provokasi gitu, Pak. Lanjut. Harus diproses hukum. Ya, kalau menurut saya orang-orang yang menghina Aceh yang saat ini sedang menderita, yang saat ini sedang ditimpa musibah, air mata mereka belum kering, dihina, dicaci, dimaki, ini sudah sangat keterlaluan kalau menurut saya. Ya, jadi orang Aceh berhak untuk melaporkan, memproses hukum hal seperti ini, karena menghina sara itu sudah ada aturannya. Suku, ras, agama jangan sekali-kali dihina, karena itu akan melukai sesama anak bangsa, akan timbul perpecahan. Jadi perlu pembelajaran mulut-mulut yang lancang seperti ini. Bukannya mendoakan saudaranya, bukannya berempati, malah menghina dan mencaci maki. Ini sungguh luar biasa ya. Dari mana ya orang seperti ini bisa tega gitu loh, menyakiti saudara sendiri. Loh, kok bisa-bisanya sih Umi Ifafila ini berkata demikian ya? Kok tega-teganya? Yang tega siapa? Kalau tega, nggak bakal dikasih bantuan itu. Nggak bakal ada di Jawa, di Bali, dan beberapa wilayah lain
melakukan penggalangan donasi. Ingat loh, Bali itu dicaci maki berapa kali oleh orang-orang yang ya nggak perlu saya sebutkan berasal dari suku mana ya, yang katanya Bali akan terkena azab dan lain sebagainya. Faktanya siapa yang terkena azab? Tuhan justru memberikan azab kepada mereka sendiri. Tetapi ingat loh, di Bali masih ada yang namanya penggalangan dana untuk korban bencana Aceh. Dan di Jawa juga banyak. Nah, ketika dana yang terkumpul itu dikirimkan ke saudara-saudara kita di Aceh, terus dicaci, dimaki, dihina, disuruh balik lagi, emosi nggak? Emosi lah. Lah kok bisa mengatakan kok tega-teganya? Kita nggak tega kepada siapapun yang terkena musibah, karena itulah kita berusaha membantu. Gitu, Umi. Ya, lanjut. Jadi orang Aceh berhak untuk melaporkan, memproses hukum hal seperti betul, sesama anak bangsa kita tidak boleh saling menghina, apalagi menghina suku, ras, dan agama ya. Terus lu bilang harus diproses hukum orang-orang yang sudah menghina Aceh. Sekarang saya tanya balik sama lu ya, Ifafila, bagaimana dengan orang Aceh yang sudah menghina suku Sunda dan suku Jawa? Kalau mau dihukum ya dua-duanya dong dihukum ya. Harus adil ya, jangan hanya sebelah pihak lu membela. Jangan mentang-mentang Aceh itu adalah suara terbesar Anies ketika Pilpres. Lu tidak melihat ya, tidak melihat ketika ada orang Aceh menghina suku Sunda dan suku Jawa. Kalau mau diproses hukum ya dua-duanya ya, baik orang Aceh yang sudah menghina suku Sunda dan suku Jawa dan orang-orang yang sudah menghina Aceh. Kalau itu mau diproses hukum ya. Terus lu bilang ketika ada bantuan dari Arab, ya Prabowo ini menolak. Padahal di situ banyak sekali orang kelaparan. Sekarang saya pengen tanya balik sama lu, Ifafila, ya. Ketika ada bantuan dari pemerintah Indonesia itu sendiri, itu malah dihadang dan ditolak oleh warga Aceh itu sendiri. Padahal mereka juga di situ tuh banyak orang-orang yang membutuhkan atau banyak sekali orang-orang yang kelaparan. Tapi malah ditolak sama warga Aceh itu sendiri. Ya, di Papila. Harus adil dong jadi orang, ya. Jangan hanya sebelah pihak lu membela. Jangan hanya menjatuhkan pemerintahan saja. Lihat itu warga Aceh yang sudah menolak bantuan dari pemerintah Indonesia. Ya, terus lu pikir bantuan dari luar negeri atau dari asing itu gratis? Itu ada timbal baliknya. Kita ingat waktu tsunami di Aceh, Australia ini memberikan bantuan sebesar 13 triliun ya kepada Aceh ketika tsunami. Dan kemarin-kemarin ya Australia ini mengungkit bantuannya kepada Aceh. Ya ketika ada gembong narkoboy ya yang akan dihukum ya 5 gembong narkoboy dari Australia ini yang akan dihukum di Indonesia. Tapi ini Australia protes. Dia mengungkit bantuannya kepada Aceh saat itu. Nggak ada yang gratis bantuan dari luar negeri itu. Nggak ada yang nggak pamrih. Ya. Makanya Prabowo ini menolak. Dia tidak mau diungkit bantuan dari luar ini, ya, Ifafila. Sekali lagi, lu bilang harus diproses hukum, ya. Jangan orang yang hanya menghina Aceh saja. Orang Aceh yang sudah menghina suku Jawa dan suku Sunda juga harus diproses hukum. Jangan hanya sebelah pihak. Gara-gara Aceh ini adalah suara terbesar Anies ketika Pilpres. Ingat itu Ifafila ya. Nah, kalau orang yang menghina Aceh harus diproses hukum karena itu melanggar hukum gitu ya, mengandung unsur SARA. Bagaimana dengan orang-orang Aceh yang selama ini sangat rajin sekali mencaci, memaki, menghina suku Jawa? Nah, kalau orang Jawa yang menghina suku Aceh itu harus dihukum, maka saya pun meminta agar orang-orang Aceh yang selama ini mencaci, memaki, dan menghina suku Jawa harus diproses dengan sama gitu kan. Iya, harus adil. Enak aja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.